Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya muliakan Murabi Mahad Pondok Al-Furqan dalam Al-Ustaz Muhammad Ihsan, yang saya hormati Al-Ustaz Rahmat Ilham, dan yang saya banggakan hadirin dan hadirat teman-teman santri dan santriwati yang berbahagia. Semoga kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bangga dengan hukum Allah. Setelah kita beriman dan meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus percaya terhadap segala yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Tetapi kita harus meyakininya sepenuh hati bahwa segala yang gaib yang diberitakan Allah adalah benar adanya. Itulah tatanan agama Allah yang harus kita yakini kebenarannya. Selama kita masih berpegang teguh kepada agama Allah dan menjadikannya sebagai dalam kehidupan kita, maka Allah ada kalanya akan menguji kita dengan berbagai cobaan untuk diketahui apakah kita benar-benar patuh kepada Allah sesuai dengan keyakinan kita kepadanya, atau apakah kita akan bersikap sebaliknya. Karena itu Allah berfirman sebagai berikut: "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Adapun tujuan dari firman Allah di atas adalah untuk menenangkan hati orang-orang beriman bahwa segala jenis makhluk yang ada di bumi ini telah ditentukan Allah untuk kepentingan manusia sendiri. Maka dengan kepercayaan seperti itu kita akan meyakini bahwa aturan dunia tidak akan keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya perlu diketahui bahwa Allah mengumumkan bahwa semua makhluknya adalah hamba Allah dan milik Allah. Kita dan mereka sama-sama hamba Allah. Tidak seorang pun dari kita yang menjadi putra Allah, karena Allah tidak memiliki istri maupun putra. Karena itu seorang mukmin harus meyakini masalah ini dengan penuh keyakinan agar imannya makin teguh. Pertama, hendaknya kita harus bersikap merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri. Kedua, tidak menghina kepada siapapun. Allah melarang seorang mukmin menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Seorang mukmin tidak boleh menganggap orang-orang beriman lainnya sebagai saingannya atau akan merebut rezekinya. Tetapi hendak setiap mukmin menganggap sesama saudaranya sebagai penolong baginya dalam kehidupan. Karena semua mukmin menjalani satu perintah, yaitu perintah Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min, la yazlimuhu wa la yasrimuhu wa la yakhda'uhu." Seorang mukmin adalah saudara dengan sesama mukminnya. Karena itu seorang mukmin tidak boleh menganiaya saudaranya, tidak boleh membiarkan saudaranya dalam keadaan sengsara, dan tidak boleh menipu saudaranya. Dan kesempatan Nabi SAW juga bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dan sesama mukminnya adalah sebagai sebuah bangunan yang sebagiannya saling menguatkan yang lain. Karena semua karunia Allah yang diberikan kepada orang lain juga diberikan kepada kita. Karena itu
bermaksud kepada seorang pun yang lebih banyak menerima karunia Allah. Selama kita masih berkeyakinan teguh kepada Allah dan kita puas untuk mengikuti syariat Allah, mengapa kita mencari pendapat umat lain yang bertentangan dengan syariat Islam? Mengapa sebagian dari mereka melupakan untuk menciptakan suatu sistem kehidupan guna memanfaatkan orang-orang yang lemah di dalam suatu negara? Karena itu umat Islam terpecah belah karena menuruti hawa nafsu dan tekanan hidup umat lain, sehingga menyebabkan menurunnya keimanan seorang mukmin terhadap Allah sebagai Tuhannya dan sebagai penguasa tunggal semesta alam. Ketika kesatuan orang-orang beriman kepada Allah menyatu, maka mereka tidak ada kehinaan dalam kehidupannya sebagai muslim. Tidak ada kemunafikan di antara mereka, karena mereka yakin bahwa segala sesuatu bukan di tangan seorang, tetapi segala sesuatu dikendalikan oleh Allah secara lahir maupun batin. Karena itu setiap mukmin hendaknya mohon bantuan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segala apa saja yang tersembunyi. Semoga Allah mengampuni diri kita dan seluruh umat Islam. Sekian pidato saya kali ini, sampai di sini dulu. Jika saya ada salah kata yang tidak berkenan di dalam hati-hati dan hadirat, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.